Ya. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 untuk mata kuliah Teknik Pengelolaan Industri Pertambangan kelas B. Di sini kami akan menjelaskan mengenai isu-isu lingkungan akibat kegiatan pertambangan timah di daerah Bangka. Next. Dan untuk anggota kelompok kami di sini ada Hemalia Budiasti, NIM 27, Miloid Marsha Sugiarto, NIM 38, Son Warau, NIM 52, Isa Tiara Titisari, NIM 62, Damantio Sagi Wirayuda, NIM 95. Next. Kegiatan pertambangan, sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan, dan pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi. Kegiatan pertambangan itu mengakibatkan berbagai dampak terhadap seluruh komponen lingkungan. Selanjutnya, berikut kasus yang kami ambil, yaitu kegiatan pertambangan timah di Bangka. Pulau Bangka merupakan salah satu daerah dengan potensi timah yang cukup besar. Sejak tahun 2000-an, marak penambangan timah ilegal di Pulau Bangka. Kegiatan pertambangan di darat meninggalkan lubang bekas galian yang tidak direklamasi. Hal ini menyebabkan lubang bekas galian menjadi sarang nyamuk malaria dan berpotensi menyebarnya bahan radioaktif alami berupa radon ke lingkungan sekitar. Kemudian keberadaan timah di darat yang semakin menipis menyebabkan penambang ilegal berpindah menambang di kawasan lepas pantai. Hal ini menyebabkan terjadinya kerusakan ekosistem terumbu karang. Kegiatan pertambangan timah di Pulau Bangka juga menyebabkan adanya konflik antara penambang dan nelayan, serta terjadinya kecelakaan penambangan yang lebih dari 50 orang meninggal setiap tahunnya. Selanjutnya, di sini ada terkait dampak abiotik yang meliputi tanah, air, dan udara. Yang pertama ada tanah, yaitu berdasarkan kasus pertambangan timah di Bangka, itu diketahui terjadi perubahan lahan serta perubahan penampakan alam. Nah, pada proses pertambangan timah ini terdapat proses pembukaan lahan, di mana proses pembukaan lahan ini mengubah penggunaan lahan dari hutan dan kebun itu menjadi dataran gundul. Terus kemudian pada proses penambangannya itu akan terjadi perubahan topografi, kemudian kerusakan struktur tanah, dan juga kualitas tanah akan berubah. Nah, kegiatan operasi pertambangan di Bangka itu belum sepenuhnya memenuhi aturan. Karena sebetulnya aturannya itu dalam penambangan itu dibuat terasering, tetapi pada proses penambangan di Bangka itu tidak semuanya dibuat terasering, sehingga ada yang berupa cekungan dan juga berupa gundukan. Nah, tanah di lokasi pertambangan ini jenis tanahnya berupa tanah ultisol, yaitu tanah yang mengandung banyak liat. Karena proses pertambangan yang terus berlangsung, itu mengakibatkan tekstur tanah di lokasi pertambangan ini berubah menjadi pasir. Hal itu menyebabkan teksturnya itu akan berubah menjadi pasir, sehingga stabilitas dari tanahnya itu menjadi rendah. Karena hal itu akan memicu terjadinya longsor. Kemudian selain itu juga terdapat lubang-lubang akibat penggerukan tanah, dan proses secara umum yang terjadi yaitu proses erosi dan juga sedimentasi. Next. Yang selanjutnya di sini ada air. Kegiatan pertambangan di Bangka, mohon maaf, memberikan dampak kualitas maupun kuantitas pada air permukaan dan juga pada air tanahnya. Nah, pada kandungan air itu dianalisis mengandung bahan kimia seperti seng, kemudian tembaga, timbal, sianida, arsen, radon, toron yang merupakan zat radioaktif. Kemudian penggunaan ponton juga memungkinkan terjadinya tumpahan bahan bakar sehingga mencemari air. Kemudian dari pembagiannya itu ada kerusakan berdasarkan kualitas dan kuantitas air. Di mana pada kualitas air itu air terkontaminasi oleh lumpur dan juga logam berat akibat proses penambangan tersebut. Nah, terus kemudian terjadi juga proses erosi yang menyebabkan adanya cekungan, di mana cekungan tersebut itu susunan geologinya itu berupa PAF, yaitu
yang berpotensi untuk menimbulkan asam, sehingga apabila air yang tertampung di dalam lubang tersebut itu akan menjadi bersifat asam atau bisa terbentuk air asam tambang. Nah, kemudian karena hal tersebut air dapat terserap oleh tanah, sehingga air tanah juga otomatis akan tercemar. Kemudian yang selanjutnya, buangan dari tanah galian penambangan ini itu akan mengakibatkan sedimentasi di badan air, sehingga air akan menjadi dangkal. Kemudian berdasarkan sumber itu di beberapa sungai di Pulau Bangka, yaitu Sungai Mabet, Batu Rusa, Limbung, dan sebagainya, itu terdapat analisis bahwa TDS, DO, COD, BOD, dan kandungan kimia yang lain itu melebihi baku mutu kelas 2. Terus kemudian penambangan ini juga dilakukan pada daerah pesisir yang mengakibatkan ekosistem laut terganggu. Kalau berdasarkan kuantitas dari airnya, akibat dari proses pertambangan ini media penyerap airnya itu berkurang karena terjadi erosi sedimentasi yang mengakibatkan siklus hidrologi di lokasi ini tuh terganggu, sehingga pada musim penghujan dengan intensitas hujan yang tinggi dia akan terjadi banjir, sedangkan apabila musim kemarau tiba maka kekeringan akan terjadi. Next. Yang selanjutnya udara. Pada proses penambangan di Bangka ini digunakan kendaraan seperti ponton, kemudian ekskavator, truk, dan sebagainya. Itu akan mengubah kualitas udara yang ada di lokasi penambangan ini, di mana pengoperasian kendaraan ini akan menyebabkan pencemaran udara, yaitu berupa kebisingan dan juga merubah zat-zat yang terkandung dalam udara ambien menjadi udara tercemar yang nantinya akan merusak kualitas udara di Bangka ini. Next. Lalu selanjutnya adalah dampak biotik, yaitu flora dan fauna. Boleh dilanjut. Pada saat melakukan aktivitas penambangan timah, harus menggunakan air untuk penyemprotan. Kemudian air tersebut nanti akan bercampur dengan lumpur. Dan lumpur tersebut akan mengalir ke sungai-sungai, maka terjadilah pencemaran air yang telah dijelaskan sebelumnya, sehingga sungai yang semulanya bersih dan jernih menjadi keruh bercampur dengan lumpur. Aliran air sungai tersebut bermuara ke laut, membawa sedimen lumpur ke laut yang nanti dapat mengganggu keseimbangan ekosistem. Salah satu kawasan penting yang sering rusak akibat adanya penambangan timah adalah hutan mangrove atau hutan bakau. Mangrove merupakan ekosistem penyangga di pesisir yang berhadapan langsung dengan laut atau sungai. Next. Jajaran mangrove telah menghitam dan layu akibat aktivitas serampangan para penambang timah yang ada di Bangka. Tanaman yang mestinya menjadi ekologi penting sebagai penyangga daratan ini hanya menyisakan batang-batang kering yang dan daun-daunnya berguguran. Tak pelak aktivitas penambangan ilegal pada berperan pada rusaknya habitat mangrove di Pulau Bangka. Data DLH Babel pada tahun 2019 menyebutkan kerusakan habitat mangrove terparah terjadi di wilayah Kabupaten Bangka Tengah. Klaim itu dapat diukur dari tingkat kerapatan bakau di kawasan ini yang hanya 567 pohon per hektar. Keberadaan hutan mangrove yang sehat diperlukan oleh flora dan fauna untuk dapat hidup, sehingga akan menentukan banyak atau tidaknya ikan dan hasil laut yang nanti dapat diolah oleh nelayan. Bukan itu, hutan bakau ini juga diperlukan untuk mengatasi abrasi pantai akibat gempuran ombak, rusaknya terumbu karang atau bleaching, dan ekosistem laut berakibat pada berkurangnya sumber daya perikanan di wilayah perairan di Bangka Belitung. Karena terumbu karang merupakan tempat hidup dan berkembang biaknya ikan-ikan, sehingga ikan yang di dalam laut itu semakin sedikit, membuat banyak nelayan kehilangan mata pencahariannya. Next. Selanjutnya yaitu dampak kultur atau sosek Puskesmas, yang dimana selanjutnya dikarenakan adanya aktivitas pertambangan timah di Pulau Bangka ini, maka mengakibatkan perubahan pada masyarakat, salah satunya juga pada mata pencaharian mereka.
Nah, karena adanya aktivitas pertambangan timah mengakibatkan terumbu karang sekaligus yang dimana terumbu karang ini sebagai rumah bagi ikan-ikan menjadi rusak dan mengakibatkan menurunnya pendapatan nelayan yang mayoritas pekerjaan dari masyarakat di Bangka menjadi turun hingga 80%. Sehingga terjadi konflik antara nelayan dan para penambang di Pulau Bangka. Nah, selain itu juga kesehatan masyarakat di Pulau Bangka menjadi terganggu nih dikarenakan hasil dari pertambangan seperti udara yang kotor sehingga mengganggu pernafasan masyarakat di Bangka. Selain udara yang kotor, adanya lubang-lubang bekas tambang yang dihasilkan dari pertambangan timah di Pulau Bangka yang tidak direklamasi dengan baik menjadikan lubang-lubang ini menjadi sarang bagi nyamuk malaria sehingga dominasi penyakit masyarakat di Pulau Bangka menjadi penderita malaria. Next. Oke, baik. Selanjutnya kesimpulan. Seperti kita ketahui untuk kegiatan penambangan timah darat maupun laut, untuk timah darat sendiri untuk pertama menggunakan media air dan dilakukan penyemprotan pada bagian yang terdapat timahnya. Dan sedangkan untuk timah laut sendiri dilakukan penghisapan menggunakan ponton atau rakit. Dan untuk timah darat sendiri menghasilkan limbah atau material sedimen hasil rombakan dari limbah timah darat. Untuk timah laut juga menghasilkan limbah yang akan dibuang ke laut. Dan untuk kesimpulannya, untuk kegiatan penambangan timah ini sama-sama memberikan dampak bagi lingkungan sekitar. Seperti yang tadi, pada tanah jadi perubahan lahan, topografi, struktur tanah, dan kualitas tanah menjadi berubah. Dan untuk airnya sendiri terkontaminasi logam berat, dan ekosistem laut terganggu, serta adanya sedimentasi, sehingga buangan timah menyebabkan terjadinya pendangkalan. Dan untuk udara, pengoperasian alat berat atau mesin menyebabkan pencemaran udara berupa CO dan timbal, serta adanya kualitas udara yang menurun dan terjadinya kebisingan. Dan untuk flora dan fauna sendiri, hutan mangrove menjadi rusak, serta bentuk fisik dari hutan mangrove menjadi hitam, sehingga mangrove tidak dapat tumbuh dengan baik akibat limbah air timah darat tersebut. Untuk terumbu karang yang dapat di dalam laut menjadi rusak akibat limbah dari timah laut. Ikan-ikan tidak memiliki tempat tinggal karena ekosistemnya yang terganggu. Dan untuk proses Puskesmasnya sendiri, menurunnya pendapatan nelayan karena turunnya populasi ikan, dan kesehatan masyarakat yang terganggu karena udara yang kotor hasil penambangan, serta lubang tambang yang tidak direklamasi menjadi sarang bagi nyamuk malaria sebagai penyebab menderitanya penyakit malaria di daerah tersebut. Next. Ikut untuk referensi yang kami ambil. Dan demikian presentasi dari kelompok 3 kami. Apabila ada kurangnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.